Salam Pramuka, kami dari Barung Kuning akan memaparkan tentang kode kehormatan Pramuka. Selamat menyimak. Pasal 23 tentang Kode Kehormatan Pramuka. Pertama, Kode Kehormatan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka itu seperti pedoman atau aturan yang harus diikuti oleh para pramuka. Di dalamnya ada dua bagian penting. Yang pertama disebut Satya Pramuka, yaitu janji dan komitmen diri yang harus dipegang teguh oleh setiap pramuka. Yang kedua disebut Dharma Pramuka, adalah peraturan moral atau tata cara yang juga harus diikuti oleh pramuka. Jadi, kode kehormatan pramuka adalah tentang berkomitmen pada janji dan aturan moral sebagai seorang pramuka. Kedua, Satya Pramuka. A. Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. Ini berarti seorang yang ingin menjadi pramuka akan mengucapkan Satya Pramuka dengan sukarela saat mereka diresmikan sebagai anggota pramuka. Tidak ada paksaan terhadap mereka. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi bagian dari pramuka. B. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Yang artinya, Satya Pramuka adalah janji pribadi yang membantu seseorang dalam menjaga kehormatannya. Mereka berkomitmen untuk mengikuti janji ini secara bersungguh-sungguh. C. Dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berarti bahwa Satya Pramuka menjadi dasar untuk perkembangan pribadi dan keterlibatan dalam masyarakat. Ini membantu seorang menjadi lebih baik dalam hal spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, Dharma Pramuka merupakan yang A, nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Ini maksudnya Dharma Pramuka adalah landasan moral yang ditanamkan kepada anggota gerakan pramuka. Nah, untuk membentuk karakter yang baik seperti kejujuran, ketulusan, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang B, selain sebagai nilai moral, Dharma Pramuka juga merupakan sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan pramuka di masyarakat. Itu maksudnya anggota pramuka itu diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai ini secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam tindakan dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang C, Dharma Pramuka juga berfungsi sebagai landasan gerak bagi gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan. Nah, tujuan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendorong peserta didik menjadi individu yang menunggal dengan masyarakat, bersifat demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong dan Dharma Pramuka memberikan arah bagi pendidikan kepramukaan dalam menciptakan warga masyarakat yang berkontribusi positif. Nah, selanjutnya yang terakhir, Dharma Pramuka juga berfungsi sebagai kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka. Nah, ini mengandung aturan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh semua anggota pramuka dalam menjalani keanggotaannya. Hal ini mencangkup tanggungan jawab terhadap diri sendiri, sesama anggota, serta masyarakat secara umum. Nah, jadi Dharma Pramuka itu dasar moral, sistem nilai, landasan gerak, dan kode etik yang menjadi panduan bagi gerakan pramuka dan anggotanya dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat, kode kehormatan pramuka adalah seperti semacam pedoman moral atau aturan perilaku yang menjadi dasar bagi anggota gerakan pramuka. Nah, ini adalah nilai-nilai dan sikap yang diharapkan dari setiap anggota pramuka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Menurut saya, kode kehormatan pramuka itu penting ya, karena membantu membentuk karakter yang baik pada anggota pramuka itu sendiri. Nah, itu mengajarkan mereka untuk bertindak dengan jujur, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sangat berharga dalam pembentukan individu yang baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, selain itu, kode kehormatan pramuka juga itu menciptakan budaya organisasi yang kuat. Nah, ini membantu membangun rasa persatuan dan identitas di antara anggota pramuka, karena mereka semua berkomitmen untuk mengikuti norma-norma
etika yang sama. Ini juga adalah pondasi yang penting untuk memastikan bahwa gerakan pramuka berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Nah, dalam pandangan saya sendiri penting bagi setiap anggota pramuka untuk memahami dan internalisasi kode kehormatan pramuka, karena hal ini bukan hanya tentang menjadi pramuka yang baik, tetapi juga tentang menjadi individu yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah pondasi yang kuat untuk perkembangan moral dan karakter yang berkelanjutan. Penetapan kode kehormatan pramuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pramuka prasiaga. Apa itu pramuka prasiaga? Pramuka prasiaga adalah kegiatan penguatan pendidikan karakter bagi anak usia dini sekaligus menguatkan cinta tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia melalui pendekatan bermain sambil belajar dalam suasana yang menyenangkan. Apa sih tujuan dari pramuka prasiaga? Tujuannya adalah mengenalkan nilai-nilai kepramukaan kepada anak melalui pengembangan karakter, fisik, kecakapan, dan kemampuan berbuat kebaikan, guna menjadi warga negara Indonesia yang tangguh dan siap menjadi bagian persaudaraan umat manusia di seluruh dunia yang saling menguatkan dan menghormati satu sama lain. Kemudian, apa itu kode kehormatan prasiaga? Kode kehormatan prasiaga itu ada dua. Yang pertama Eka Satya dan yang kedua adalah Eka Dharma. Bunyi dari Eka Satya adalah, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjadi anak yang taat kepada Tuhan, negara, guru, dan orang tuaku. Bunyi dari Eka Dharma adalah, prasiaga itu sehat, cerdas, dan ceria. Saya akan menjelaskan tentang pramuka siaga. Pramuka siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur kisaran antara 7 sampai 10 tahun. Kode etik dari pramuka siaga adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya, pramuka siaga adalah prinsip dasar dalam gerakan pramuka yang ditetapkan khusus untuk anggota pramuka siaga, yaitu kelompok usia dini dalam gerakan pramuka. Dwi Satya pramuka siaga terdiri dari dua sifat atau kebenaran yang saling melengkapi, yaitu religius dan nasionalis. Dalam konteks pramuka siaga, Dwi Satya pramuka siaga memiliki fungsi yang spesifik. Pertama, Dwi Satya pramuka siaga bertujuan untuk membentuk karakter yang seimbang pada anak-anak pramuka siaga. Mereka diajarkan untuk mengembangkan kecakapan spiritual dan rasa cinta terhadap Tuhan, serta kecintaan dan rasa bangga terhadap tanah air dan budaya Indonesia. Kedua, Dwi Satya pramuka siaga juga berperan dalam membentuk sikap pelayanan pada anak-anak pramuka siaga. Mereka diajarkan untuk menjadi pelayan yang baik kepada Tuhan dan masyarakat sekitar mereka. Mereka belajar untuk memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat keadilan dalam melakukan pelayanan kepada sesama. Dalam pramuka siaga, Dwi Satya pramuka siaga menjadi landasan dalam mengembangkan karakter anak-anak pramuka siaga. Melalui prinsip ini, mereka diajarkan untuk memiliki keseimbangan antara nilai-nilai religius dan nasionalis, serta sikap pelayanan yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk anak-anak pramuka siaga yang memiliki karakter yang baik, berbakti kepada Tuhan, bangsa, dan masyarakat sekitar mereka. Apa sih perbedaan dari Dwi Satya dan Dwi Dharma? Dwi Satya berkaitan dengan pembentukan karakter dan menciptakan keharmonisan, sementara Dwi Dharma berkaitan dengan sikap dan kontribusi kepada masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk anggota pramuka yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang terdiri dari dua. Yang pertama, janji dan komitmen diri yang disebut dengan Trisatya, dan yang kedua adalah ketentuan moral yang disebut dengan Dasadharma. Adapun bunyi dari Trisatya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri, membangun masyarakat, serta menepati Dasadharma pramuka. Yang kedua yaitu ada bunyi dari Dasadharma.
Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang terakhir, kelima, kode kehormatan bagi pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa. Sebelum masuk kepada kode kehormatannya, di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang pengertiannya. Pramuka penegak adalah tingkatan dalam pramuka yang usianya yaitu 16-20 tahun. Biasanya, tingkatan penegak ini berada di tingkat SMA sederajat. Kemudian, pramuka pandega adalah tingkatan khusus yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan keterampilan khusus. Biasanya, pramuka pandega berada di tingkat mahasiswa. Anggota dewasa adalah para pemimpin dan pembina yang membimbing dan mendukung kegiatan pramuka. Nah, selanjutnya, dalam kode kehormatan pramuka, penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, Trisatya, dan kedua, Dasa Dharma. Bunyi dari Trisatya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasa Dharma Pramuka. Adapun bunyi Dasa Dharma Pramuka yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Terakhir 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Desain Dasa Dharmanya terlihat sama ya, padahal ada sedikit perbedaan, yaitu pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa dalam fokus kegiatannya lebih difokuskan pada pengembangan diri dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Selain itu juga komitmen dan tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggalang. Meskipun terdapat perbedaan, baik pramuka penegak maupun pramuka penggalang tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk individu yang memiliki karakter, moralitas, dan keterampilan yang baik, serta siap untuk berkontribusi pada masyarakat dan negara mereka. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.